Salam sehat selalu. Tetap semangat. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula. Mekanisme keadilan restoratif berdasar pasal 79. Ayat 1, mekanisme keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa A. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya. B. Pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. C. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. D. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban. E. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban. Atau F. Membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Ayat 2. Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus dituangkan dalam kesepakatan. Ayat 3. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama, 7 hari. Ayat 4. Pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 5. Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Ayat 6. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pelaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif yang memuat A. Identitas para pihak. B. Isi kesepakatan. C. Bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh kesepakatan, dan D. Alasan tidak dipenuhinya kesepakatan oleh pelaku. Ayat 7. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 6, menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan. Ayat 8. Mekanisme keadilan restoratif dilaksanakan pada tahap A. Penyelidikan, B. Penyidikan, C. Penuntutan, dan D. Pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun syarat agar keadilan restoratif dapat dilaksanakan sesuai KUHP pasal 80 adalah sebagai berikut. Ayat 1. Mekanisme keadilan restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut. A. Tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori 3 atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. B. Tindak pidana yang pertama kali dilakukan. Dan, atau C. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Ayat 2. Dalam hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berdasarkan laporan korban. Dilakukan mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Sedangkan untuk mekanisme teknis pelaksanaan keadilan restoratif berdasar KUHP pasal 81 adalah sebagai berikut. Ayat 1. Mekanisme keadilan restoratif dilakukan melalui A. Permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, tersangka, terdakwa, atau keluarganya. Dan atau korban tindak pidana atau keluarganya. Atau B. Penawaran dari penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim kepada korban, pelaku tindak pidana, tersangka, atau terdakwa. Ayat 2. Mekanisme keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap tersangka, terdakwa, korban, dan atau keluarganya. Perihal pengecualian keadilan restoratif berdasarkan KUHP diatur pada pasal 82. Mekanisme keadilan restoratif dikecualikan untuk A. Tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan. B. Tindak pidana terorisme. C. Tindak pidana korupsi. D. Tindak pidana kekerasan seksual. E. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya. F. Tindak pidana terhadap nyawa orang.
G. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus. H. Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, dan atau I. Tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. Berikut adalah mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHP Pasal 83. Ayat 1. Mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan penyelidik atau penyidik. Ayat 2. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, korban, dan penyelidik atau penyidik. Ayat 3. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penyelidik menerbitkan surat penghentian penyelidikan. Ayat 4. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan. Dalam pasal 84 dinyatakan, surat penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 4, diberitahukan oleh penyidik kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 hari.